Di video kali ini, saya itu bakalan mengupas tuntas dunia sepeda MTB dengan budget super terjangkau yaitu 1 jutaan rupiah. Banyak yang bilang sepeda MTB murah itu nggak bagus, tapi jangan salah, dengan riset dan pilihan yang tepat, kamu bisa dapetin sepeda MTB dengan spek yang lumayan mumpuni untuk aktivitas kue santai, cross country ringan, ataupun sekedar komuter harian. Apa saja yang bakal kita bahas dalam video ini? Mitos dan fakta sepeda MTB 1 jutaan, benar gak sih? Cuman dapat sepeda ecek-ecek? Spek wajib sepeda MTB 1 jutaan, apa saja komponen yang perlu kamu perhatikan agar tidak salah beli? Kita akan bahas mulai dari frame, fork ataupun suspensi, group set, shifter, FD, RD, rem hingga ban. Contoh, sepeda MTB 1 jutaan yang layak dilirik, kita akan berikan beberapa rekomendasi merek dan tipe sepeda yang punya performa cukup baik di kelas harga ini. Contohnya itu ada Pacific, United, Polygon, ataupun tipe tertentu. Ketersediaan model dan harga bisa merubah sewaktu-waktu, selalu cek toko terdekat ya. Tips memilih sepeda MTB 1 jutaan, jangan sampai nyesel, kita kasih tips gitu biar kamu dapat sepeda yang sesuai kebutuhan dan budget. Mitos dan fakta sepeda 1 jutaan. Pertama, kita itu luruskan dulu nih beberapa mitos dan fakta seputar sepeda harga 1 jutaan. Yang pertama, sepeda 1 jutaan itu pasti jelek, ringkih, dan gampang rusak. Faktanya itu nggak selalu, memang ada yang kualitasnya itu kurang, tapi banyak juga kok merek lokal yang sekarang produksi sepeda dengan kualitas yang cukup baik untuk pemakaian standar. Mitos yang kedua, sepeda 1 jutaan nggak bisa buat ngebut ataupun nanjak. Faktanya tergantung definisi ngebut dan nanjak kalian. Untuk kebutuhan santai, komuter, ataupun jalur cross country yang nggak ekstrim, sepeda 1 jutaan masih sangat bisa diandalkan. Kalian nggak bisa expect performa balap dari sepeda ini, tapi untuk fun quest sangat cukup. Fakta penting dengan budget segini, prioritas kita adalah fungsionalitas dan durabilitas dasar, bukan performa tinggi ataupun komponen kelas atas. Nah, sekarang masuk ke inti, apa saja sih spek wajib yang harus kamu perhatikan saat beli sepeda 1 jutaan? Ini dia bagian-bagian pentingnya. Yang pertama, cari yang materialnya itu steel atau besi, atau bisa cari materialnya itu alloy. Alloy itu lebih ringan, tapi di harga 1 jutaan biasanya itu alloy yang lebih basic. Steel memang lebih berat, tapi biasanya itu lebih kuat dan tahan banting. Yang dicek pada saat pembelian sepeda, pastikan las-lasannya itu rapi, tidak ada retakan, dan catnya itu mulus. Hindari frame yang terlihat terlalu tipis ataupun las-lasannya itu kasar dan tidak rapi. Terus selanjutnya itu ada suspensi. Umumnya di harga ini dapat suspensi per. Pentingnya pastikan suspensi empuk saat ditekan dan tidak ada suara aneh. Yang dicek, gerakan suspensi itu harus smooth dan tidak seret. Beberapa sepeda 1 jutaan bahkan ada yang sudah fork rigid alias tanpa suspensi. Ini justru kadang lebih bagus karena lebih ringan dan minim perawatan dibanding suspensi murah yang performanya itu kurang optimal. Pertimbangkan kebutuhanmu ya. Selanjutnya itu ada rem. Rem ada dua jenis utama. Yang pertama itu ada rem V-brake atau kaliper. Rem ini paling umum, pastikan karet remnya itu bagus, tuasnya empuk, dan pengeremannya itu responsif, serta mudah perawatannya. Dan yang kedua itu ada rem disc brake atau rem mekanik. Mulai banyak nih ditemukan, dan pastikan kampas remnya itu rapat, tuasnya tidak terlalu dalam, dan tidak ada bunyi gesekan yang parah saat roda berputar bebas. Rem jenis ini perlu penyetelan lebih teliti. Hindari rem yang terlalu keras atau rem cakram yang bergesekan terus-menerus.
Selanjutnya ada drift terrain atau group set ya, mulai dari shifter, FD maupun RD. Shifter yaitu pengoperan gigi pakai jenis thumb shifter atau dipencet pakai tombol atau juga diputar. Pastikan perpindahan giginya itu halus dan responsif. Selanjutnya itu ada FD atau front dealer atau bisa disebut sebagai pengopar gigi depan. Perhatikan perpindahan dari gigi kecil ke besar dan sebaliknya harus lancar. Dan ada RD atau rear dealer atau pengopar gigi belakang. Ini yang paling krusial, pastikan RD-nya bisa memindahkan gigi di semua speed dengan lancar tanpa loncat-loncat ataupun seret. Merek seperti Shimano Tournai ataupun Sunrun sering ditemukan dan cukup reliable untuk pemula. Jumlah speed biasanya itu 3x6 speed atau 3x7 speed atau 3x8 speed. Makin banyak speednya maka fleksibel untuk berbagai medan. Selanjutnya ada wheel set, roda dan ban. Ukuran roda pada umumnya itu 26 inci atau 27,5 inci. Pilih sesuai badan dan preferensi. Perhatikan kembangan bannya. Untuk penggunaan di jalan aspal, city bike kembangan ban yang lebih tipis lebih cocok. Untuk medan off-road ringan, cari ban dengan kembangan yang lebih besar. Yang dicek, velg tidak peyeng, jari-jari kencang, dan ban tidak botak ataupun retak. Setelah tahu speknya, sekarang giliran rekomendasi merek yang patut kamu lirik nih di harga 1 jutaan ini. Merek yang umum ditemukan dan cukup baik yaitu ada Pacific Bike. Salah satu pemain besar di segmen entry level, sering mengeluarkan model dengan desain yang menarik dan spek yang lumayan. Contohnya ada Pacific Invert dan Pacific Spazio. Terus rekomendasi yang selanjutnya ada United Bike, juga punya beberapa pilihan di rentang harga ini. Dikenal dengan kualitasnya yang sangat baik. Contoh modelnya itu ada United Detroit, terus ada United Miami, Polygon. Tapi Polygon tipe tertentu ya, beberapa tipe entry level Polygon mungkin masih bisa kamu temukan di harga ini atau kadang ada yang diskon. Contohnya itu ada Polygon sepeda lipat yang versi basic ataupun MTB lawas. Terus selanjutnya yang gak kalah keren di harga 1 jutaan itu ada Genio, Exotic, Odyssey. Ini adalah merek-merek lain yang juga punya banyak pilihan di kelas 1 jutaan. Mereka sering menawarkan fitur yang menarik dengan harga yang bersaing. Sangat penting nih selalu cek harga terbaru di toko sepeda terdekat ataupun di toko marketplace. Harga bisa berubah sewaktu-waktu. Dan ini ada tips dan trik anti nyesel saat membeli. Nah, ini bagian yang paling penting. Setelah tahu spek dan merek, ada beberapa tips lagi biar kamu itu nggak nyesel pas beli sepeda di harga 1 jutaan. Yang pertama, datang langsung ke toko sepeda fisik. Ini wajib, jangan cuma lihat di online, datang ke toko sepeda, coba duduk, coba goes sebentar dan rasakan. Ini penting buat ngerasain kenyamanan dan ukuran yang pas sama kamu. Terus cek ukuran frame, sesuaikan ukuran frame dengan tinggi badan kamu, tanya ke penjual nih, mana ukuran yang pas dan jangan sampai kekecilan ataupun kegedean. Terus selanjutnya ada test ride, jika memungkinkan ya. Coba minta izin untuk tes ride singkat, rasakan perpindahan giginya, rem, dan kenyamanannya. Perhatikan detail kecil, cek bagian baut, kabel-kabel, dan dudukan komponen. Pastikan tidak ada yang longgar ataupun berkarat. Tanyakan garansi dan layanan purna jual. Penting banget nih, apakah ada garansi frame? Apakah toko memberikan layanan servis gratis setelah pembelian? Ini bisa jadi nilai plus. Jangan tergiur harga terlalu murah. Kalau ada harga yang jauh di bawah pasaran, patut dicurigai. Bisa jadi ada komponen yang diganti atau barang lama, ataupun ada yang cacat secara tersembunyi. Bawa teman yang mengerti sepeda. Kalau kamu awam, ajak teman ataupun kerabat yang lebih paham soal sepeda. Mereka bisa bantu cek kondisi sepeda dan memberi masukan.
Siapkan budget lebih untuk aksesoris penting setelah membeli sepeda. Jangan lupa sisihkan sedikit budget buat beli helm, lampu, kunci sepeda, dan botol minum. Ini esensial untuk keselamatan dan kenyamanan. Nah, jadi beli sepeda 1 jutaan itu bukan berarti nggak bisa dapetin yang bagus ya. Dengan pemahaman yang tepat tentang spek dan tips yang barusan kita bahas, kamu bisa nentuin sepeda yang pas buat kebutuhanmu. Ingat, sesuaikan dengan budget dan jangan ragu untuk bertanya ke penjual. Jadi gimana? Siap berburu sepeda impianmu? Kalau ada pertanyaan lain atau punya rekomendasi sepeda 1 jutaan favorit, jangan ragu tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu tuh merasa terbantu dan share ke teman-temanmu yang lagi nyari sepeda. Dan yang paling penting, subscribe channel ini biar kamu itu nggak ketinggalan tips dan review sepeda lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.